Shalom dan selamat pagi bagi kita semua, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu di ibadah online tanggal 25 April 2021. Kiranya kita semua dalam keadaan yang baik, sehat dan dalam pernyataan Tuhan. Saya akan tampilkan di layar petugas untuk minggu depan. Bagi setiap petugas yang dipercayai, baiklah kita mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Persembahan secara online juga dapat kita lihat di layar. Hendaknya kita memberi dengan tulus hati dan bersukacita. Dan jika saudara mau memberi secara tunai, dapat diberikan secara langsung kepada bendahara gereja. Saya akan bacakan bagi kita satu ayat firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Sebagai orang percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus, hendaknya kita melakukan dengan sungguh-sungguh apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dengan begitu, kita akan memiliki iman yang sempurna. Selamat menikmati ibadah online pada pagi hari ini. Saya percaya Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom dan selamat pagi bagi kita semua. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saya ajak kita semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama membaca pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Responsoria. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia menganugerahkan roh kepadamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu? Berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Sama-sama. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Kita percaya dan kita patut bersyukur karena Tuhan yang memilih kita semua. Sebab itu pagi hari ini mari kita persiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena Tuhan baik. Mari kita mohon Roh Kudus-Nya terus melimpahi kita dimanapun kita berada. Terima kasih Tuhan. Mari saja kita semuanya bersyukur di hadapan Tuhan. Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Mari katakan sama-sama. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Amin. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya.
Mari katakan dari awal, Yesus Tuhan. Oh, Yesus Tuhan, ditinggikan, Dia dimuliakan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, Roh Kudusnya menguatkan dan menolong selalu. Katakan, sungguh ku rindu bersekutu selamanya. Angkat hatimu. Oh, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Oh, tinggal dekatmu. Mari angkat suaramu, katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Oh, Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu, sungguh ku rindu bersatu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Kami rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Oh, kami rindu Tuhan, dekat denganmu. Kami menyembahmu, Yesus Raja kami, dimuliakan ya Tuhan. Hanya Kau yang layak dipuji Tuhan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Pagi hari ini kami serahkan hati kami, jiwa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami rindu Yesus. Mari angkat tanganmu, angkat hatimu, katakan dengan segenap hatimu, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu.
hadir di tempat kami masing-masing. Allah Roh Kudus, jamah hatiku. Kami siap Tuhan dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Sekali lagi katakan, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena Engkau Allah yang baik. Engkau terus hadir bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami datang memuji dan menyembah-Mu. Kami tahu kami masih belum bisa hadir dalam gereja Tuhan. Karena masih maraknya COVID, virus yang terus menyebar di antara kami. Tapi kami bersyukur pagi hari ini Tuhan berikan kami kesehatan sehingga kami bisa bersyukur, kami bisa sama-sama memuji Tuhan dimanapun kami berada. Oleh sebab itu, biarlah setiap pujian penyembahan kami Tuhan yang berkenan untuk menerima dan Tuhan disenangkan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh ibadah kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita semakin setia di hadapan Tuhan, semakin sama-sama bergerak di dalam Tuhan. Kita katakan sama Tuhan, di setiap langkah kita, mari kita sama-sama terus melangkah bersama. Katakan sama-sama. Di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Amin. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Oh, apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Katakan, ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Oh, apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Oh, ku
serahkan semua masa depanku, ku takkan takut. Hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Forever, forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Kami agungkan Kau Tuhan. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Rancangan-Mu yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan. Kami berserah padamu, Yesus. Oh, mari akui Tuhan, Engkau yang berkuasa. Surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat. Surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Amin. Kau yang berkuasa. Surga bumi kan menyembah Yesus. Kau Raja kami, Kau yang berdaulat. Surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Selama ku hidup, apapun musimku, percaya kebesaran-Mu, kekuatan-Mu di dalam-Mu. Kuserahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Kuserahkan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Forever I will sing in your presence. Will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Forever I will sing. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done, Jesus. Oh, kami akui Engkau Tuhan.
Kami akui Engkau selalu bersama dengan kami Tuhan. Sebab itu pagi hari ini, apapun situasi kami, apapun yang kami hadapi, kami tetap berserah sama Tuhan. Kami tetap akui Tuhan, Engkaulah Raja di atas segala raja. Selamanya Engkau Raja kami, Engkau Tuhan kami. Kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami mau terus menyembah-Mu. Kuatkan kami Tuhan, kuatkan kami. Mari katakan sekali lagi. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan, pada pagi hari ini kita masih tetap bisa menyembah Tuhan dan kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu mempersiapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih pada pagi hari ini kami bisa datang ke hadirat Tuhan dan kami bisa juga untuk menyembah Engkau. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicara kepada setiap di antara kami, jaga hati dan pikiran kami supaya kami bisa fokus di dalam mendengarkan firman Tuhan. Dan berikan kami hikmat untuk bisa mengerti firman-Mu. Sehingga firman ini bisa kami lakukan dan jalankan dalam kehidupan kami setiap hari. Urapi hamba-Mu supaya hamba bisa memakai bahasa yang sederhana menyampaikan firman ini. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu hidup di dalam iman. Hidup di dalam iman. Ayat firman Tuhan itu diambil dari Ibrani, pasal yang ke-11, ayat yang pertama. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, minggu yang lalu saya dan istri itu bernostalgia, bercerita kembali tentang pernikahan kami. Ada satu pertanyaan yang lama tidak berani saya tanya kepada istri saya. Dan pertanyaan itu adalah seperti ini. Dan minggu yang lalu itu saya tanya kepada dia. Saya katakan, kenapa kamu meneteskan air mata saat acara pernikahan dan resepsi pernikahan itu selesai, dan saat kita harus berjalan pulang, kita akan tinggal bersama, dan pada saat itu juga orang tua kamu berjalan pulang
ke rumah mereka ataupun ke rumahnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ini satu momen di mana saya terus memikirkannya bertahun-tahun dalam 15 tahun pernikahan kami, dan baru minggu yang lalu saya tanyakan kepada Semu, karena saya takut kalau jawabannya itu pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak seperti saya harapkan. Dan pada saat itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, istri saya menjawab, dia katakan begini, saya sedih saat harus meninggalkan orang tua saya. Kemudian dia melanjutkan, dia katakan, di dalam hati saya berpikir, kenapa saya harus mengikuti laki-laki ini? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ini satu pernyataan yang membuat jantung saya berdebar dengan kuat. Kemudian dengan sedikit penasaran saya melanjutkan untuk bertanya kepada istri saya. Saya katakan demikian, lalu kenapa kamu memilih untuk menikah dengan saya? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya terus melihat matanya, saya terus memperhatikan wajahnya dan menunggu jawaban dari dia. Kemudian dia mengatakan, karena saya percaya kepada kamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pada saat itu hati saya bangga. Wajah saya tersenyum mendengarkan jawaban daripada istri saya. Lalu saya melanjutkan lagi pertanyaan selanjutnya. Saya tanya dengan satu keberanian. Saya katakan, apakah kamu menyesal menikah dengan saya? Dan apakah kamu menyesal menaruh kepercayaan kepada saya? Dan istri saya menjawab, tidak. Dan saya bahagia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bersyukur kepada Tuhan. Istri saya menjawab demikian. Saya tidak bisa membayangkan kalau dia menjawab sebaliknya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dia percaya kepada saya, barulah dia berani menikah dengan saya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di dalam kehidupan kita sehari-hari, sesungguhnya kita sering mengambil keputusan dan mengikut sertakan kepercayaan kita kepada sesuatu yang baik dan yang akan terjadi ke depan atas keputusan kita. Walau harapan kita akan hal tersebut itu belum tentu akan terjadi. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Kita yang sudah menikah, kita itu pada dasarnya menikah dengan pasangan kita karena kita percaya kepadanya dengan harapan bahwa kita akan berbahagia hidup bersama dengan dirinya. Itu salah satu contoh perbuatan yang kita buat dengan menaruh kepercayaan. Hal yang lain Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita berinvestasi di satu bank. Kita percaya kalau bank tersebut bisa mengelola uang kita dengan baik. Kita percaya kalau bank tersebut itu punya fondasi yang kuat dan aman kita menyimpan dana kita. Sehingga itu akan mendatangkan keuntungan kita dan juga keuntungan bagi kita dan kepercayaan kita kepada bank tersebut. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ada banyak hal lagi yang kita lakukan dalam aktivitas kehidupan kita setiap hari di mana kita menaruh kepercayaan kepada sesuatu yang belum pasti seperti hal yang kita pikirkan dan harapkan. Tapi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di dalam kehidupan kerohanian dan kepercayaan kita kepada Tuhan, iman dan kepercayaan kepada Tuhan itu menjadi satu syarat utama yang harus kita miliki untuk mendapatkan segala sesuatu yang dijanjikan kelak bagi orang yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman Tuhan pada pagi hari ini mau mengatakan kepada kita apa? Bahwa setiap orang percaya harus hidup di dalam iman untuk mendapatkan segala sesuatu yang dijanjikan Allah. Di mana iman ini adalah dasar dari harapan kita kepada Allah, dan iman ini adalah bukti dari janji Allah yang belum kita lihat.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak aktivitas seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita percaya kepada satu hal yang menjanjikan kepada kita keuntungan dan kebaikan untuk kedepannya. Namun Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya percaya bahwa sebelum kita mempercayai janji yang akan mendatangkan keuntungan bagi kita sering memakai hal yang pada dasarnya dikatakan akar rasio kita untuk menyaring janji tersebut. Apakah itu benar bisa terjadi? Kemudian kita mencari bukti untuk memperkuat hal ini bahwa itu benar bisa terjadi. Nah, oleh sebab itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saat ini banyak usaha-usaha yang berkaitan dengan jaminan di kemudian hari, itu pasti mengabadikan testimoni ataupun yang namanya kesaksian di mana janji jaminan itu direalisasikan atau benar ada dan sudah dilakukan. Seperti contoh Bapak, Ibu, Saudara-saudari, perusahaan asuransi itu pasti mendokumentasikan klaim nasabah dan akan menerbitkannya di surat-surat kabar, di media-media Instagram, media-media sosial lainnya, sehingga orang-orang yang melihatnya itu akan berani percaya kepada perusahaan asuransi ini. Kemudian hal yang lain, kita bisa melihat online shop, begitu ya. Online shop itu pada dasarnya pada saat dibuka ataupun pada saat dimulai, itu memerlukan yang namanya star ataupun bintang ataupun ulasan yang baik dari pembeli. Sehingga pada saat ada pembeli baru mau berbelanja, dengan melihat ulasan, dengan melihat kesaksian daripada pembeli sebelumnya, itu berani percaya dan berani belanja di online shop tersebut. Tapi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebagai satu contoh yang saya sendiri pernah mengalami, pada saat saya mendapati satu toko online yang berjualan ataupun menyediakan barang yang mau saya beli, tapi pada saat itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, belum pernah ada penjualan, belum pernah ada ulasan pembeli, pasti ini akan menimbulkan satu keraguan daripada diri saya. Saya berpikir jangan-jangan ini bodong, jangan-jangan ini penipu, ini tidak real. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di dalam iman kepercayaan kepada Yesus, sesungguhnya banyak janji-janji yang Tuhan berikan kepada setiap di antara kita, baik di dalam kekekalan maupun di dalam kehidupan sekarang. Dan untuk mendapatkan janji yang akan diberikan Tuhan kepada setiap di antara kita, Tuhan mau kita beriman atas janji-janjinya. Dan iman ini adalah syarat utama bagi kita untuk mendapatkan janji Tuhan. Tapi agar supaya setiap di antara kita percaya kepada janji Tuhan ini, Tuhan juga menganugerahkan kepada setiap di antara kita bukti-bukti penggenapan janji yang telah dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab yang sudah mengalaminya sebelumnya. Sehingga kalau kita memperhatikan di ayat selanjutnya, dari ayat yang kita baca tadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di situ di ayat 4 kita bisa melihat bahwa Habel dibenarkan karena memberikan persembahan terbaik kepada Tuhan. Dan Tuhan berkenan kepadanya. Sehingga imannya ini terus disaksikan sampai sekarang. Kemudian kalau kita melihat iman daripada Henokh, itu membuat dia itu tidak perlu mati secara jasmani. Dia diangkat karena Allah berkenan kepadanya. Di ayat yang ke-7 kita lihat Nuh. Karena imannya, dia diselamatkan dari penghukuman Allah kepada dunia. Hanya tinggal dia dan anak-anaknya dan menantunya yang selamat. Kemudian di ayat ke-8 kita perhatikan Abraham. Karena imannya dia mendapatkan tanah perjanjian yang dijanjikan. Dan dia dijadikan bangsa yang besar. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, semua bukti-bukti ini disampaikan kepada setiap di antara kita. Supaya kita bisa percaya kepada janji-janji Allah dan tetap beriman teguh kepadanya. Namun Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sayangnya
Pada saat sekarang ini banyak di antara manusia tidak mau percaya dengan kesaksian yang telah disampaikan oleh Allah kepada kita melalui firman-Nya. Banyak di antara kita itu menuntut bukti yang harus dialami oleh dirinya sendiri. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Pernah ada seorang bapak, dia mengatakan kepada seorang pemuda Kristen, bahwa Tuhan itu tidak ada. Kemudian dia katakan, kalau Tuhan itu ada, tunjukkan kepada saya. Bapak Ibu, pada saat itu tentunya pemuda ini sedikit bingung dan berpikir bagaimana dia harus menunjukkan Tuhan. Tuhan itu menunjukkan dirinya sendiri, itu pun atas dasar anugerah. Dan itu tidak bisa kita lihat langsung karena kita akan mati Bapak Ibu. Kemudian pemuda ini berpikir sejenak dan dia diberikan hikmat oleh Tuhan. Dia mengatakan begini kepada bapak itu, Pak, saya percaya bahwa angin itu tidak ada. Tapi pada saat itu bapak itu tidak setuju. Dan dia itu berusaha untuk menjelaskan kepada pemuda ini bahwa angin itu ada. Kemudian pemuda ini mengatakan, jika angin itu ada Pak, tunjukkan kepada saya supaya saya bisa lihat. Sang bapak mengatakan apa? Sang bapak mengatakan bahwa angin itu hanya bisa dirasakan nak. Tidak bisa dilihat. Kemudian pemuda ini melanjutkan satu pertanyaan. Di mana pada saat itu sang ibu atau istri daripada bapak itu ada di sampingnya. Dia mengatakan, Pak, saya percaya kalau bapak itu tidak cinta kepada si ibu. Kebetulan memang si ibu juga agak garang orangnya. Ya. Agak mendominasi. Maka pada saat itu sang bapak melihat kepada ibu langsung menjawab, oh saya cinta banget nak, saya cinta banget kepada si ibu. Kemudian pemuda ini mengatakan, saya tidak percaya Pak, kalau memang bapak cinta kepada ibu, tunjukkan cinta itu kepada saya supaya saya lihat. Maka bapak itu mengatakan apa? Bapak itu mengatakan, saya tidak bisa menunjukkannya nak. Cinta itu hanya bisa dirasakan oleh si ibu. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari pemuda ini, dia kemudian menjawab bapak tersebut. Dia mengatakan, demikian juga halnya dengan Tuhan Pak. Tuhan itu tidak bisa kita lihat. Tuhan ini hanya bisa kita rasakan di saat kita percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya pernah mempunyai satu pengalaman penginjilan begini. Saya menginjili seseorang yang pada dasarnya dia taat beribadah kepada Tuhan yang dia percayai. Dia juga adalah seorang yang sangat baik di dalam perbuatan baik Bapak Ibu Saudara-saudari. Kemudian saya melihat bahwa orang ini sangat baik. Dia memerlukan keselamatan yang daripada Tuhan. Maka saya menginjili dan mengatakan kepada orang ini, saya katakan bahwa keselamatan itu hanya bisa didapat ketika kita percaya kepada Yesus. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari dia membantah. Kemudian dia mengatakan kepada saya bahwa keselamatan itu hanya bisa didapat dengan perbuatan baik. Perbuatan baik menghasilkan pahala. Dan pahala inilah yang pada dasarnya akan membawa kita kepada keselamatan. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari saya katakan bahwa perbuatan baik adalah hal yang kita lakukan setelah kita itu selamat. Dan ini bukan satu cara di mana kita diselamatkan. Tapi karena kita sudah diselamatkan karena kepercayaan kepada Tuhan sebagai anugerah, maka kita wajib untuk berbuat baik. Tapi dia tetap bersikeras dengan teori keselamatannya. Kemudian dia mengatakan, ya udah, kita nggak usah berdebat. Kita lihat saja nanti pada saat kita sama-sama mati. Bapak Ibu, sebelum saya mengakhiri, saya mengatakan satu hal dan melanjutkan begini. Tapi saat kita sama-sama mati nantinya, jika keselamatan itu berdasarkan perbuatan baik, maka saya tetap kebahagiaan. Karena sekarang ini di dalam pelayanan saya dan di dalam kehidupan saya itu saya selalu berbuat baik. Tapi jika keselamatan itu tidak berdasarkan perbuatan baik, tapi berdasarkan percaya kepada Yesus, maka kamu tidak kebahagiaan. Kesimpulannya saya katakan, percayalah kepada Yesus.
Berimanlah di dalam janji-janji kebenaran firman-Nya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, demikian juga halnya dengan setiap di antara kita yang percaya kepada Yesus. Kita harus tetap beriman kepada Tuhan. Kita harus percaya kepada janji-janji Tuhan. Karena iman ini adalah dasar daripada pengharapan kita kepada Tuhan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat akan sesuatu yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, Tuhan berjanji bahwa setiap orang yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Jadi kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus tetap beriman kepada Tuhan. Maka Anda dan saya akan diselamatkan. Kemudian di dalam kehidupan kita Tuhan juga menghendaki supaya kita tetap hidup saleh, taat beribadah, menjalankan kewajiban keagamaan kita dengan setiap hari berdoa kepada Tuhan, membaca firman Tuhan, memberikan persembahan dan perpuluhan sebagai kewajiban dan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Tapi di dalam hal ini Tuhan juga berjanji bahwa setiap di antara kita yang beriman teguh kepadanya, kita akan diberkati beribu-ribu keturunan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, hanya dengan beriman itu menjadi satu dasar harapan kita. Dan itu menjadi bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat, yang akan kita dapatkan dari Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di jemaat Pangkalan Berandan ini, baik dari jemaat yang kecil sampai yang besar, itu persentasinya 80% itu pernah minum kopi ataupun teh susu yang diracik oleh saya dan istri, begitu ya. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya percaya banyak di antara kita yang sudah minum racikan kopi yang kami buat itu menyetujui bahwa kopi yang kami racik itu enak. Ya. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tetapi percayakah Anda bahwa saat ini kami mempunyai satu resep baru yang jauh lebih enak dari yang sebelumnya dengan kualitas bisa dikatakan premium ataupun platinum mungkin ya. Saya percaya Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pada saat saya mengatakan seperti ini, banyak di antara kita mempercayai bahwa saya benar-benar mempunyai racikan yang memang mempunyai rasa yang lebih baik. Kenapa? Karena jemaat yang terkasih pasti percaya bahwa boksu ataupun pendeta tidak akan pernah berkata sembarangan, tidak akan mengada-ngada. Boksu itu bisa dipercaya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tahukah kita bahwa Allah itu lebih dapat dipercaya dari siapapun yang ada di dunia ini? Karena Dia adalah kebenaran. Karena setiap perkataan yang keluar dari mulutnya itu adalah iya dan amin. Dan Dia Maha Kuasa. Tidak ada satu hal pun yang mustahil bagi Tuhan. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di dalam kehidupan kerohanian kita, hendaklah kita tetap hidup di dalam iman kepada Allah. Maka kita tidak akan kecewa. Hidup kita akan mengalami mujizat dan kuasa yang menakjubkan. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Dan juga apa yang tidak pernah didengar oleh telinga. Dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semuanya yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihinya. Satu ayat ini mau mengatakan kepada kita, pada saat kita beriman kepadanya, berarti kita mengasihi Allah. Dan pada saat kita beriman dan mengasihi Allah, maka Allah telah menyediakan apa? Menyediakan satu peristiwa yang belum pernah dilihat oleh mata kita. Menyediakan satu peristiwa yang belum pernah didengar oleh telinga siapapun itu. Dan menyediakan satu hal yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Dengan kata lain bahwa satu hal yang luar biasa, yang baru, yang memang pada dasarnya tidak pernah ada orang yang terfikir sekalipun. Itulah mujizat daripada Tuhan. Itulah perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita yang sebelumnya saya katakan tidak pernah basi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, hanya dengan iman
kita bisa mendapatkan semuanya itu. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara-saudari dengan firman ini kita bisa tetap beriman teguh kepada Tuhan. Kita tetap bisa bersandar kepada Tuhan. Dan kita percaya dan selalu melaksanakan firman Tuhan dengan ketekunan dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan yang memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Firman ini mengingatkan kepada setiap di antara kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang ya dan amin, yang layak untuk kami percayai. Dan di dalam kehidupan kerohanian kami, hanya iman dan kepercayaanlah yang menjadi dasar daripada harapan kami kepada setiap perbuatan ajaib daripada Tuhan. Dan hanya dengan imanlah menjadi bukti dari segala sesuatu yang tidak kami lihat, dan itulah yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Pada saat kami merenungkan firman ini Tuhan, sebenarnya mau mengatakan kepada kami bahwa Engkau luar biasa, Engkau ajaib, Engkau mulia. Tapi kami tetap perlu untuk menancapkan dasar iman kami kepada Engkau. Tolong kami Tuhan, manusia yang lemah, yang selalu mengandalkan rasio kami, yang selalu mengandalkan kedagingan kami yang terbatas, yang memerlukan bukti yang selalu harus kami lihat dan rasakan terlebih dahulu untuk percaya. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa kami harus percaya kepada Engkau. Dan kami mengimani itu dengan firman-Mu. Tuhan, terima kasih, pimpin hidup kami terus bersandar kepada Engkau. Pada saat ini juga kami terus berdoa untuk keadaan sekitar kami, di mana pandemi belakangan ini merebak dan banyak yang tertular di antara orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, kami mohon belas kasihan daripada Engkau. Kami juga mohon perlindungan daripada Engkau untuk setiap di antara kami. Jaga kami Tuhan, jauhkan kami dari penularan yang ada. Dan juga berikan kepada setiap kami jemaat yang ada satu kewaspadaan untuk tetap menjaga diri kami dan mengurung diri untuk tidak beraktivitas ketika tidak diperlukan. Tuhan, Kau tolong. Pada saat ini juga kami terus berdoa. Satu kerinduan kami untuk ke depan supaya kami bisa beribadah bersatu di dalam gereja ini dengan satu ibadah langsung. Tuhan yang menolong supaya semua kerinduan kami bisa tercapai. Kami juga terus berdoa untuk jemaat yang tua dan lemah tubuh. Tuhan, berikan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Tuhan, berikan penghiburan daripada Tuhan. Tuhan yang memberikan kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami. Kami hanya berdoa di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri, kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. 我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿们。普天之下，万国万民，齐声赞美父子圣灵，三位一体，同用同尊。万有之源，万福之本。Amin. Bapak Ibu, mari kita terima berkat yang berasal daripada Tuhan saja. 但愿我主耶稣基督的恩惠，天父上帝的慈爱，以圣灵的感动，常与我们同在，从今时直到永永远远。Kiranya kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian,
mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari saat teduh. Baik, selamat pagi, selamat hari Minggu kepada setiap di antara kita. Kiranya Tuhan yang menyertai dalam setiap aktivitas kita dan kiranya kita juga bisa berhati-hati ya, senantiasa menjaga protokol kesehatan supaya Tuhan yang tetap menyertai kita dan juga kita bisa dijauhkan dari semua mara bahaya yang ada. Tuhan memberkati, sampai jumpa lagi. Salam.